qiraatul Quran. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, merupakan satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an, suatu kitab atau kalamullah yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain, termasuk agama lain. Jadi jangan disamakan Al-Quran dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran lebih kurang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, yang turun di dua tempat, Mekah dan Madinah, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini merupakan suatu udan, petunjuk bagi kita umat manusia, dan kita semua wajib sebagai umat Islam untuk meyakininya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Permulaan Al-Quran turun itu jatuhnya di bulan suci Ramadan. Jadi termasuk salah satu bulan Ramadan itu bulan mulia karena Allah turunkan Al-Quran. Jadi bagi kita Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena Al-Quran merupakan kalamullah, begitu banyak fadilah, manfaat apabila kita dekat dengan Al-Quran. Maka seyogyanya, maka senantiasalah kita dekat dengan Al-Quran, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, apa fadilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saking banyaknya fadilah, pertama, Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW katakan dalam riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini terjemahan dari salah satu hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mau mendapat syafaat di hari kiamat, maka dekatlah dengan Al-Quran. Kalau sudah dekat, insya Allah kita akan sentuh, kita akan baca. Jangan sampai Bapak Ibu di rumah kita ngaku-ngakunya umat Islam, tapi malah nggak ada kitab suci Al-Quran. Apa yang mau kita baca kalau Al-Quran tak ada? Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, milikilah Al-Quran. Sudah itu barulah belajar, ya, sedikit demi sedikit. Kalau ingin meningkat kualitas kita, ingin tahu bagaimana kualitas kita, ya mulailah. Oh, kita cuman selama ini bisa membaca saja. Kalau mau naik derajat kita, tambahlah ilmu lagi. Ilmu apa? Setelah kita bisa baca, kita mau tahu enggak apa yang kita baca? Tentu kita harus pahami juga terjemahannya. Selama ini nggak pernah baca terjemahan, ya sekarang begitu baca ayat, baca miliki juga ada Al-Quran terjemahan. Oh, ini maksud yang saya baca selama ini. Berarti biar naik pula kualitas kita. Jangan kita ibarat berjalan di tempat saja, kita ingin maju selangkah demi selangkah.
Oh, udah tahu kita artinya? Cukup dengan ilmu kita seperti itu belum? Tambah lagi. Ya. Apa sebab ayat itu turun? Berarti kita harus punya pula buku Asbabun Nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat itu apa? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, karena untuk meningkatkan derajat kualitas diri kita manusia, bukan orang lain yang akan mengangkatnya. Orang tua kita bisa hebat, anak belum tentu. Atau sebaliknya, anaknya bisa berkualitas karena tahu dia orang tuanya tak hebat, dia belajar. Bosan anak itu hidup dengan kemiskinan, bosan mungkin anak itu hidup dengan kebodohan, maka dia akan tingkatkan nilai, tingkatkan derajatnya. Saya harus merubah nasib, harus lebih baik dari sebelumnya. Artinya bahasa kasar, saya harus lebih baik daripada orang tua saya. Maka dia sadari dia harus belajar dan terus belajar. Ternyata tidak sedikit Bapak Ibu anaknya hebat dari sisi mungkin ekonomi, ya. Karena belajar yang namanya, kitanya menentukan hebat itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu, melainkan diri kita. Kalau orang tua hebat itu udah biasa anak tuh nanti akan hebat. Orang tua kaya itu biasa jatuhnya ya akan menikmatinya akan anaknya juga. Tapi sebaliknya, kalau anak kaya, siapa yang enak Ibu? Ya, harapan kita kalau anak itu pintar, insya Allah ya akan naik derajatnya, bukan anak saja, tapi termasuk orang tuanya. Orang tua tidak sarjana tapi bisa semua anak sarjana, berarti orang tua naik juga nanti itu. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang hamba atau tidak akan pernah mengangkat suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang berniat untuk merubah dirinya. Jadi tidak simsalabim abrakadabra langsung jadi orang hebat, kita tidak. Simsalabim abrakadabra langsung jadi orang ya istimewa, tidak. Butuh proses semua ya Bapak Ibu. Ingin naik derajat butuh proses, ingin kaya butuh proses, ingin hebat, ingin apa saja itu semua perlu proses. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, mau dapat syafaat maka dekatlah dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini terjemahan hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi oleh karena Bapak Ibu yang berbahagia, enggak usah ragu masalah pahala dari apa yang sudah kita baca Al-Quran selama ini, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, fadilah Al-Quran dibaca itu adalah dikumpulkan bersama para malaikat. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya niat membaca Al-Quran terbata-bata 2 pahalanya, sedangkan yang sudah mahir 1 dapatnya. Kenapa?
Karena dia punya semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, yang sudah mahir satu dapatnya, yang terbata-bata mana mau, dua atau satu? Nah kalau gitu bacalah. Yang selama ini tak pernah baca Quran, bacalah. Habis tarawih nanti star, ya kan? Biarlah terbata-bata, dapat dua. Ya, tapi yang sudah mahir jangan pula nak baca Quran. Atau yang mahir, udahlah Ustaz, kalau gitu Ustaz, saya terbata-bata aja lagi.